ketika kita membuat view base, maka akan muncul layer otomatis Oke, assalamualaikum, jumpa lagi di channel Drafter Ngapak ya. Langsung saja kita ke materinya, yaitu tutorial membuat view base part yang ketiga. Pada part yang ketiga ini saya akan membahas tentang setting layer dan hedge atau arsir di view base. Oke, nah bagaimana caranya, bagaimana triknya? Seperti biasa, langsung tunjuk poin. Yuk. Yuk kita lanjutkan. Jadi penjelasannya seperti ini. Saat kita membuat view base, maka view base tersebut akan menghasilkan layer. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu kondisi pertama kali lembar kerja yang kosong. Ini lembar kerja yang kosong, belum ada layernya. Paling layernya layer 0, the point, dan ini saya buat sendiri. Kondisinya seperti ini, layer sebelum ada base point ya. Ada view base nya maksud saya ya, seperti itu. Jadi layernya masih kosong. Nah sekarang bagaimana setelah kita buat view base seperti ini ya. Kemarin di part 1 part 2 sudah berbentuk seperti ini ya. Ini saya buat lagi dan saya kasih warna-warni biar lebih jelas kaitannya antara layer dengan objek yang ada di lembar gambar kerja ini. Jadi seperti ini, setelah kita buat view base, maka view base tersebut akan menghasilkan layer. Nah posisi layer ada di home, kemudian di layer sini nih. Oke, klik, kemudian arahkan ke sini, kemudian kita klik ya. Jadi ada 4 layer yang dihasilkan oleh view base secara otomatis ya. Jadi kita tidak membuat. Yang pertama adalah MD annotation. Nah ini sengaja saya warnai manual, saya warnain aslinya atau bawaannya tuh putih biasa lah, nggak berwarna. Ini saya kasih warna biar enak antar untuk melihat merah di layar ini dengan digambar ya. Jadi untuk layer pertama adalah MD annotation warna merah, itu layar khusus untuk seperti ini contohnya nih, section plan. Kemudian hasil sectionnya itu masuk secara otomatis di layar MD annotation ya. Jadi saya nggak buat, otomatis ada. Nanti bisa dicoba waktu sebelum membuat view base dan setelah, nanti layernya nambah 4. Kemudian yang kedua adalah MD hatching. Saya kasih warna hijau di sini, hijau artinya hedge-nya akan masuk ke dalam layer dengan nama MD hatching. Oke, kemudian yang ketiga adalah MD hidden. MD hidden ini akan mengcover garis hidden. Nah yang biru nih, garis yang biru yang putus-putus, dia akan otomatis masuk ke dalam layer dengan nama MD hidden. Kemudian yang keempat adalah MD visible. MD visible ini dia akan mengcover garis yang dilihat, visible ya, terlihat ya. Visible kan terlihat. Jadi yang warna pink ini. Jadi seperti itu penjelasan tentang penambahan layer saat kita membuat view base. Nah, kenapa sih masuk ke layer? Nah, tujuannya seperti ini, agar kita bisa membuat ketebalan garis atau mewarna garis dengan lebih mudah di manajemen layer. Contohnya untuk MD annotation ini ya, nanti ketebalannya bisa kita atur, warnanya bisa kita atur melalui layer. Nah untuk detail cara setting layer bisa dilihat di tutorial saya di Drafter Ngapak ini, di pembahasan
kita scroll ke bawah, yaitu ini, sepintas tentang fungsi layer dan lebih detail tentang layer. Ini nanti akan dibahas tuntas di sini ya. Nah, untuk sekarang saya akan hanya sepintas saja ya untuk menjelaskan tentang settingan layer di Vue.base ini. Jadi setelah keempat layer ini kita bisa mengatur, contoh ya, misalkan warna MD Annotation kita mau rubah ketebalannya, contohnya kita masuk di sini nih, layer properties, kita klik, nah maka akan muncul seperti ini. Kita turunkan, kita hilangkan, nah hilangkan, kemudian kita gembok, kemudian kita ganti warna, ini misalnya, oke. Terus kita ketebalannya, nah untuk ketebalan ini sudah standar dari AutoCAD-nya 0,25, tapi tetap bisa kita rubah jika terlalu tebal atau terlalu tipis ya, bisa kita rubah. Kemudian juga dengan hatching, hidden dan visible bisa kita setting-setting di sini ya, mulai dari warnanya, jenis garisnya, ketebalannya bisa kita rubah. Oke, untuk detailnya nanti penjelasannya bisa di video tutorial tentang layer yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi seperti itu tentang penjelasan layer di menu Vue.base. Nah, setelah di setting kita close seperti itu ya. Oke, demikian tentang penjelasan layer di menu Vue.base. Selanjutnya akan saya tes. Setelah kita setting sesuai keinginan ya, kita akan tes nonaktifkan ya, mulai dari MD Annotation dulu nih. Saya coba matikan lampunya, nanti fokus di arah sini ya. MD Annotation adalah di notasi-notasinya ya, saya matikan. Oke, berarti udah bener ya. Kemudian MD Hatching, khusus hatch di sini, nanti hatchnya akan mati. Oke, mati. Kemudian MD Hidden, jadi segala sesuatu yang masuk ke layer hidden akan saya off kan ya, pokoknya warna biru. Oke, kemudian ada MD Visible. Oke, udah hilang. Nah, ini ada tersisa yang center mark dan center line. Ini masuknya layer 0 ya. Kita bisa memasukkan ke layer lain dengan cara kita klik, kita select aja sini ya, select, kemudian masukkan ke visible. Oke, ini sudah hilang semua ya, jadi layernya sudah sesuai dengan nama-namanya. Sekarang akan saya munculkan kembali. Kita nyalakan MD Annotation, MD Hatching, MD Hidden, dan MD Visual seperti itu. Oke, demikian juga dengan settingan-settingan yang lain, bisa dicoba. Oke, saya lanjutkan. Jadi selain setting layer di Vue.base, kita juga bisa setting hatch atau arsir di Vue.base juga. Bagaimana cara nyetingnya? Nah, seperti biasa, saya sudah membuat tutorial khusus membahas tentang arsir, yaitu bisa dicari di video di tutorial perintah menu draw AutoCAD ya. Kemudian klik ini ya, yang ada gambarnya kayak jaring ya, how to make hatch in AutoCAD 2016. Kalau di bahasa Inggris ya ini ya. Jadi di sini bisa dilihat lebih detail tentang settingan hatch di 2016 ya, karena tampilan 2016, 2000 dan 2010 sedikit berbeda, tapi nggak masalah. Oke, saya kembali ke AutoCAD sini ya. Sepintas saja saya akan menjelaskan tentang arsiran di Vue.base. Jadi kita klik aja di sini, nanti otomatis menunya akan keluar. Nah, keluar. Setelah itu kita bisa pilih-pilih nih
pilih-pilih modelnya, misalkan ganti model ini. Setelah itu ini kan lebih jarang ya, lebih renggang, kita kecilkan misalkan 0,5, enter. Oke ya, jadi rapat ya nih. Oke, setelah 0,5 misalkan kemiringannya saya rubah misalkan 45, seperti itu jadinya ya. Nah, selain menginput, kita juga bisa menarik ini nih, ditarik. Nah, ini secara real time akan mengikuti pergerakan kursor kita. Nah, seperti itu ya, ini juga bisa. Oke, itu settingan di Hedge. Demikian juga settingan-settingan yang lain bisa dilihat di tutorial yang ini. Oke, gampang ya. Nah, itu tadi adalah settingan layer dan hedge di View-Based. Jadi intinya untuk settingan layer dan hedge di View-Based tidak begitu berbeda, malah boleh saya katakan sama ya. Nah, jadi intinya di sini saya menjelaskan bahwa ketika kita membuat View-Based, maka akan muncul layer otomatis MD annotation, MD hatching, MD hidden, dan MD visible. Masing-masing sudah mengcover objek-objek sesuai dengan judulnya tersebut, jadi otomatis ya. Nah, itu tentang layer. Kemudian hedge-nya juga sama, settingnya sama dengan sebelum-sebelumnya. Nah, oke, itu tadi adalah sedikit informasi tentang layer dan hedge di View-Based. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya, part yang keempat. Dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi menarik dari Drafter Ngapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.